Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan muslim. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, semoga kalian semua beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada jam pelajaran akidah akhlak hari ini, Ibu ingin menyampaikan materi sehubungan dengan menyambut Tahun Baru Islam 1442 Hijriah. Anak-anakku sekalian, tanpa terasa, waktu begitu cepat berlalu. Sepertinya baru saja kita memperingati Tahun Baru Hijriah 1441 Hijriah. Pada hari ini kita memperingati kembali Tahun Baru Islam 1442 Hijriah. Begitu cepat waktu berlalu. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus punya prinsip bahwa hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Karena itu merupakan tanda-tanda orang yang beruntung. Anak-anakku sekalian, mari di tahun baru Hijriah 1442 ini kita introspeksi diri. Kalau tahun kemarin mungkin anak-anak sekalian masih banyak meninggalkan sholat, mungkin sholat subuhnya lagi. Mudah-mudahan juga banyak meninggalkan sholat, mungkin sholat subuhnya, atau mungkin sholat isya-nya keburu ketiduran. Oleh karena itu Ibu mengingatkan, mari di tahun baru ini kita lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal sholat 5 waktunya jangan ditinggalkan lagi. Mudah-mudahan juga bagi anak-anak yang belum biasa membaca Al-Quran, Ibu doakan pada tahun ini punya niat untuk lebih rajin lagi membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, waktu terus berputar dan tak pernah akan kembali. Umur kita semakin bertambah, berarti kesempatan hidup di dunia semakin berkurang. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, marilah kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meningkatkan ketaatan kita, melaksanakan perintah Allah, di antaranya melaksanakan sholat 5 waktu, jangan ditinggalkan lagi. Membaca Al-Quran walaupun hanya 1 ayat. Mudah-mudahan di tahun ini kita akan lebih baik daripada tahun kemarin. Anak-anakku sekalian, sesuai dengan pelajaran kita hari ini, yaitu akidah akhlak. Akidah dan akhlak. Ada 2 hubungan dalam kehidupan ini yang harus senantiasa kita jaga. Di antaranya, akidah ini merupakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang sering kita sebut dengan hablum minallah. Sedangkan akhlak ini lebih kepada hubungan kita terhadap sesama manusia. Atau yang biasa kita sebut dengan hablum minannas.
Jadi dalam kehidupan ini kita harus senantiasa menjaga hubungan kita dengan Allah atau hablum minallah tadi, dan taat beribadah kepadanya. Artinya kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat, jangan lagi meninggalkan salat. Kemudian bacalah Al-Quran walaupun hanya 1 ayat. Kemudian mengenai akhlak yang menyangkut hubungan dengan sesama manusia, kita harus senantiasa menerapkan akhlak yang baik, apalagi terhadap orang tua kita, saudara kita, teman, dan juga tetangga. Artinya kita harus beralah baik terhadap siapapun dalam kehidupan kita. Terutama pada saat sekarang ini kita masih dalam kondisi pandemi atau COVID-19 ini masih terjadi di negara kita. Bahkan mungkin ada yang sedang dialami oleh saudara kita, tetangga kita. Mari kita selalu berdoa. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang mungkin mengalami atau terkena COVID ini, semoga diberi kesembuhan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, nikmat Allah yang manakah yang masih kita dustakan? Begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Mungkin sekarang saudara kita yang sedang terbaring sakit, yang mungkin sedang pakai oksigen untuk membantu pernapasannya, semua yang kita alami itu harus kita bayar. Sekarang kita bebas menghidup udara dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah meminta bayaran kepada kita? Oleh karena itu, nikmat Allah yang manakah yang masih kita dustakan? Anak-anakku sekalian, satu saja nikmat Allah, ya, kalau Allah cabut dari kita, misalnya Allah ambil mata kita, sehingga begitu gelap kehidupan kita. Walaupun mungkin kita banyak uang, tetapi adakah orang yang mau jual mata? Ya, itu baru satu nikmat Allah kepada kita. Oleh karena itu anak-anak sekalian, tidak ada yang Allah beratkan kepada kita sebagai hambanya. Tapi sebagai hamba Allah, kita masih belum bersyukur kepada Allah. Ya, sholat subuh saja hanya 2 rakaat. Ya, tapi masih ada yang tidak mau melaksanakan sholat subuh. Sekali lagi, nikmat Allah yang manakah yang masih kita dustakan? Contohnya kaki. Kalau misalnya kaki kita diambil oleh Allah, mungkin kita masih bisa membeli kaki yang terbuat dari kayu atau dari besi. Tapi bayangkan, begitu susahnya kita untuk berjalan. Oleh karena itu anak-anak sekalian, marilah di awal tahun baru Hijriah ini kita introspeksi diri. Mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kita bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, insya Allah aku tambah, kata Allah, nikmatku kepadamu. Wa la in kafartum inna azabi lasadid. Tetapi kalau kita tidak bersyukur, maka kata Allah, awas, sesungguhnya azabku amat pedih. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, ibu mengingatkan kembali, mari kita syukuri nikmat Allah dengan taat beribadah kepada Allah sebelum nikmat itu Allah ambil dari kita. Karena Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, lebih lama kita membalikkan tapak tangan kita kalau Allah ingin mencabut nikmatnya dari kita. Sudah ibu berikan contoh tadi. Ya, misalnya mata kita diambil oleh Allah, maka begitu gelap kehidupan kita. Ya, atau kaki kita diambil oleh Allah, maka kita akan susah untuk melangkah.
Oleh karena itu sekali lagi anak-anak sekalian, Ibu menghimbau, mari di tahun ini kita punya niat dan kita bertekad untuk lebih baik lagi dari tahun kemarin. Insya Allah Allah akan tambah nikmatnya kepada kita kalau kita menjadi orang yang bersyukur. Anak-anakku sekalian, mungkin ini saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Sekali lagi sebelum Ibu akhiri, Ibu ingatkan kembali, jangan pernah tinggalkan sholat dan biasakan untuk membaca Al-Quran. Nah, kemudian Ibu ingatkan kepada anak-anak sekalian untuk pelajaran akidah akhlak itu cukup kalian baca dan pahami mengenai materinya. Kalian bisa baca di buku siswa. Dan tugas-tugas yang Ibu berikan tolong dilaksanakan. Tugasnya hanya kalian laksanakan sholat yang 5 waktu itu jangan ditinggalkan. Kemudian kalian harus membaca Al-Quran setiap hari walaupun hanya 1 ayat. Mudah-mudahan sekali lagi Ibu berharap tahun ini akan lebih baik dari tahun kemarin. Baik hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun hubungan kita terhadap sesama manusia. Demikianlah pertemuan kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.